Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Eko Suseno, teman-teman boleh panggil saya Eko, boleh panggil saya Seno, asal jangan Su aja ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama membangun motivasi diri kita untuk kita bisa mengalahkan coronavirus 19, saudara-saudara. Kenapa ini jadi penting? Karena saya tahu dan paham bahwa sekarang beberapa UMKM khususnya atau UMKM khususnya mengalami keterpurukan mental, dan ini perlu kita bangun karena kesuksesan bisnis dimulai dari mental kita. Sepakat teman-teman? Yuk biar semangat, walaupun di rumah tepuk tangan dulu dong. Thank you. Oke. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak untuk berpikir, akankah segera COVID ini berakhir? Akankah segera COVID ini berakhir? Pertanyaan itu sering ditanyakan oleh banyak pengusaha, termasuk di dalamnya kita sebagai seseorang yang menjalankan bisnis kita. Kapan sih ini segera berakhir? Kapan sih ini segera akan selesai begitu? Nah, dilihat dari pandeminya teman-teman, ada teori pandemi itu 3 jenis. Mari kita lihat, ada 3 jenis pandemi itu. Yang pertama adalah V atau victory. Jadi pandemi ini terjadi, turun dengan cepat, terus rebound, naik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah U. Apa itu U? Artinya begini, pandemi terjadi, turun, terjadi recovery yang cukup panjang, naik lagi. Dan ketakutan saya, kita ada di yang ketiga. Nah ini bahaya banget ini yang ketiga teman-teman. Yang ketiga ini adalah tipe W. Yang ketiga ini tipe W, yaitu apa? Ini pandemi, turun, rebound, terjadi second wave atau gelombang kedua yang kadang jauh lebih parah, baru kita naik lagi. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia dan di beberapa kota, saya punya ketakutan secara pribadi bahwa kita akan ada di W. Pandemi, turun untuk saat, orang rame-rame new normal, kembali ke aktivitas utamanya, berbisnis, kemudian mereka beraktivitas bersentuhan dengan banyak orang, akhirnya terjadi yang namanya second wave, dan turun biasanya lebih jauh, lebih dalam, baru kemudian naik lagi. Sehingga teman-teman, sesi ini menjadi penting. Karena kenapa? Karena kita harus punya mental, mempersiapkan diri kita lebih kuat, lebih hebat, lebih tangguh menghadapi COVID ini. Anda akan belajar bersama saya tentang 5 hal bagaimana kita akan menjadi seorang mental pemenang. Anda bisa cari follow Instagram saya, Seno_N@matruti. Dan Anda bisa melihat apa saja yang sudah saya lakukan di sana. Basicnya saya adalah seorang dosen di FIB UKSW, kemudian director di Smartsia Training and Consulting, dan menjadi beberapa konsultan di beberapa perusahaan atau UMKM. 5 hal itu adalah, pertama, kita harus melakukan reprogramming mindset kita. Kemudian yang kedua, kita akan menemukan motif kita, find your motive, supaya ini menjadi passion kita, anger passion kita, supaya kita bisa melangkah jadi pemenang. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman, selain Anda harus reprogramming mindset, kemudian Anda harus find your motive adalah just do it. Lakukan saja supaya kita bisa melakukan perubahan itu. Nah, kalau kita sudah melakukan perubahan itu, jangan lupa Anda berhimpun untuk memberi yang terbaik masing-masing kelompok dengan menemukan mastermind group Anda. Dan yang terakhir, root. Root itu akar. Ada singkatannya teman-teman, nanti kita akan belajar di belakang. Yang pertama adalah responsif, kemudian optimis, obedient, dan trustworthiness. Jadi 5 ini akan kita pelajari untuk menjadi pemenang di era pandemi COVID ini. Ya, oke. Nah, mengapa itu jadi penting teman-teman? Karena begini teman-teman. Seorang yang positif menanggapi COVID ini melihat 10% itu adalah bagian dari hidupnya. Fakta. Dan sisanya 90% adalah bagaimana dia bersikap terhadap fakta-fakta tersebut. Artinya apa? Artinya sederhana. Setiap orang mengalami yang namanya COVID. Setiap orang terdampak COVID. 10% nih. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkannya adalah kembali ke diri kita dengan persepsi yang kita bangun atas fakta tersebut dari 90% yang ada. Sehingga saya percaya dengan rumusnya Josh Gordon yang mengatakan begini teman-teman. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang baik, ada rumusnya begini. PE plus PS sama dengan H. Nah, mari kita lihat apa itu PE, apa itu PS, dan apa itu H. PE itu adalah peristiwa. Peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk pandemi hari ini,
yang kita hadapi. Kemudian PS itu adalah persepsi. Persepsi. Dan H itu adalah hasil. Artinya apa, teman-teman? Artinya simpel. Setiap orang menghadapi peristiwa yang sama, tapi hasilnya menjadi berbeda kalau dia membangun persepsi yang berbeda juga. Contoh misalnya. Contoh ya. Contohnya tidak ada hubungan dengan usaha, tapi ini sangat menarik sekali contoh ini. Misalnya sama-sama nih ada satu peristiwa orang kehilangan motor. Peristiwanya sama, 2 orang kehilangan motor. Persepsi yang pertama ngomong, oh selesai hidup saya karena motor saya ini saya gunakan untuk berusaha. Maka dia akan mengeluh, dia tidak akan memiliki semangat untuk bekerja lebih lanjut lagi. Tetapi peristiwa yang sama, satu orang yang berikutnya, dia mengatakan, wah aku kehilangan motor, ini kesempatan saya untuk bekerja lebih giat lagi. Mumpung saya masih punya semangat sehingga nanti saya bisa beli motor yang lebih bagus sehingga hasilnya akan menjadi berbeda. Jadi lihat teman-teman, ada hal yang membedakan satu fakta terjadi dalam kehidupan kita, berbeda hasilnya setiap orang. Di mana? Persepsi. Nah, bagaimana dengan persepsi kita terhadap menghadapi COVID ini? Itu yang perlu kita bangun dengan mental juara yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Ada satu ungkapan yang cukup menarik. Let's not wait for the rain to stop. Let's learn how to dance in the rain. Simpel banget. Dalam bahasa sederhananya begini. Jangan nunggu deh hujan ini sampai berhenti. Tapi mari kita mulai belajar bagaimana kita menari di dalam hujan. Artinya sederhana teman-teman. Jangan nunggu COVID ini reda dan kemudian kita melakukan perubahan dalam bisnis kita. Melakukan perubahan mindset kita. Tetapi mulailah kita berdamai dengan COVID. Dan syukur-syukur kita bisa menari di atas COVID. Analogisnya sederhana begini teman-teman. Kalau ada hujan dan Anda berteduh, bahasa Jawanya ngiyup. Kalau Anda berteduh, sementara yang lain menari di dalam hujan tersebut dengan riang dan dia bisa melakukan banyak hal, maka Anda yang berteduh akan kehilangan momentum untuk menikmati pandemi itu dan mengalahkan pandemi itu. Jadi teman-teman sekali lagi, yuk mari kita menjadi seorang pemenang. Let's dance to become a winner. Mari kita menari di atas COVID ini dan mengalahkan COVID ini dengan mental juara, dengan 5 hal yang akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah reprogramming mindset. Apa itu reprogramming mindset? Kita harus memprogram ulang mindset kita. Kita harus mengubah ulang pola pikir kita. Ada satu ungkapan yang menarik teman-teman. We become what we think about. Jadi kita itu menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau di tengah pandemi ini kita mengatakan aku seorang pecundang dan tidak berhasil, maka itu yang terjadi dalam hidup Anda. Tetapi kalau Anda mengatakan aku pemenang dan aku bisa mengalahkan pandemi ini, maka Anda akan jadi pemenang. Itu yang saya lakukan teman-teman. Setiap pagi ada satu ritual. Setiap pagi saya bangun di depan kaca, we become what we think about. Berdiri, tersenyum, senyum 2, 2, 3 gitu ya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, meringis 3 detik. Saya terus ngomong dalam hati, dengan keras-keras, hati itu saya keluarkan di dalam mulut saya, kata-kata saya itu gagah ganteng sugih. Emosinya pasti positif, betul nggak? Tapi begitu Anda nanti berpikir, pagi hari nggak ada semangat, wajahnya kuyut, ya tidak ada senyum, kemudian Anda ngomong goblok kere pekok, itu yang terjadi dalam hidup Anda. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati saudara-saudara dengan apa yang Anda pikirkan, karena dari pikiran itu akan muncul kata-kata Anda. Nah, saya akan mengutip salah satu quote dari Albert Einstein yang mengatakan begini. Hanya orang bodoh yang menginginkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Saya ulangi, hanya orang bodoh yang menginginkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Di tengah pandemi ini, kalau Anda masih sama dengan apa yang Anda kerjakan sebelum pandemi, dengan segala bisnis Anda, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang berbeda. Hasil yang sama pun tidak mungkin terjadi. Karena apa? Marketplace-nya sudah berubah. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena kalau kita berpikir kita tidak bisa, maka kita tidak bisa. Tapi kalau kita berpikir bisa, maka kita akan bisa. Dan Anda nggak perlu takut untuk gagal. Anda nggak perlu takut untuk memulainya. Anda nggak perlu khawatir. Karena ada satu penelitian yang menarik teman-teman. Itu mengatakan begini, bahwa kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, 100%, 60% itu sebenarnya bukan kekhawatiran. Dan nggak perlu kita khawatirkan. 20% adalah kekhawatiran yang mungkin kita perlu pertimbangkan.
10 sisanya dan 10 sisanya yang lain itu adalah kekhawatiran yang perlu kita jadikan sebagai patokan. Dan realnya itu hanya 5-4% kekhawatiran itu akan terjadi. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita sering tidak bisa melangkah, karena apa? Karena kita penuh dengan kekhawatiran. You are the creator of your own destiny, not somebody else. Anda adalah kreator atas nasib Anda, bukan orang lain. Anda nggak perlu khawatir, karena saya punya keyakinan orang khawatir akan menjadi energi negatif optimis yang dibangun di dalam dirinya. Bangun attitude positif. Apa itu attitude positif? Berawal dari pola pikir yang positif, yang dapat mendorong munculnya harapan yang positif, yang berujung pada tindakan yang positif. Ada dua hal dari seorang kita bisa tahu dia itu pemenang atau pecundang. Seseorang yang dikatakan pemenang, dia akan mengatakan begini, ini sulit tapi mungkin. Tetapi kalau seorang pecundang akan ngomong, ini mungkin tapi sangat sulit untuk mengerjakannya. Dua hal yang berbeda. Jadilah pemenang yang mengatakan, ya saya paham di pandemi ini sulit, mindset yang harus Anda bangun, tapi ini mungkin untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Yang kedua teman-teman, find your motive. Anda harus menemukan motif apa yang menggerakkan bisnis Anda, menggerakkan hidup Anda di tengah pandemi ini. Ada 3. Level yang terendah adalah financial motive. Di level ini kita sebagai seorang pengusaha dan kita secara pribadi, yang kita kejar hanya selalu duit, dan uang. Di sini filosofinya adalah money is everything. Sehingga banyak sekali pengusaha-pengusaha itu terpuruk karena melihat segala sesuatunya diukur dengan uang. Dan betul memang bisnis harus diukur dengan uang, tapi tidak selamanya bisnis itu diukur dengan uang. Maka ada level yang berikutnya, yang di atasnya adalah social motive. Social motive itu berbicara tentang apa? Harmony is everything. Bisnis yang saya kerjakan, usaha yang saya kerjakan ini adalah satu usaha yang memberi kemanfaatan pada sesama saya. Tidak hanya sekedar finansial. Sehingga ketika Anda di tengah pandemi ini justru Anda akan melakukan banyak CSR, membantu orang lain dengan banyak atas bisnis Anda. Nah, yang paling keren adalah yang paling akhir, paling atas, spiritual motive. Apa itu spiritual motive? Nah, kalau spiritual motive itu menarik. Menariknya adalah Anda menghadirkan Tuhan atas pekerjaan Anda. Anda menghadirkan Tuhan atas bisnis Anda. Karena saya punya prinsip, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Ketika kita angkat tangan atas bisnis kita, Tuhan akan turun tangan terhadap bisnis kita. Artinya apa teman-teman? Anda harus masuk ke aspek spiritualitas. Jangan terjebak kepada aspek finansial. Karena di aspek spiritualitas kita itu, kita akan berani ngomong, God is the owner and I'm the manager. Tuhan yang punya usaha saya, Tuhan yang punya hidup saya, dan saya hanya mengerjakannya saja. Kalau orientasi kita ke uang terus, maka kita akan penuh dengan kekecewaan, kegagalan. Omset kita turun, nggak naik-naik nih pembelinya. Tapi kemudian kita bergerak untuk menjadi lebih baik, social driven, social motive, Anda akan mulai berpikir, apa sih usahaku ini yang bisa saya gunakan untuk membangun kemaslahatan, kemanfaatan pada orang lain? Syukur-syukur Anda bisa sampai spiritual. Pengalaman spiritual menghadirkan Tuhan dalam bisnis kita. Saya suka membagi ke dalam 4 kuadran ini teman-teman. Oke, find your motive di tengah pandemi ini. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah di sini motifnya. Apa sih yang menggerakkan Anda? Masih ingat ya tadi ada 3 kan? Financial, sosial, atau spiritual. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah action. Karena apa? Karena motif yang kuat, kalau tidak diikuti action, ya percuma gitu. Nah, sehingga ada 4 tipe orang. Mari kita lihat satu-satu. Motifnya ada 2 nih. Motifnya ada 2. Weak, strong. Boy. Motifnya kuat banget atau motifnya lemah, gitu ya. Atau yang kedua, kita lihat actionnya. Actionnya itu ada 2 juga. No action, yes, langsung melakukan action. Sehingga ada 4 tipe orang, teman-teman. Mari kita lihat satu-satu. Tipe yang pertama, ini tipe yang hopeless. Saya katakan hopeless kenapa? Motifnya rendah, bahkan kadang dia nggak punya motif. Dan dia akan mengatakan, sudahlah saya hidup dari bantuan pemerintah sajalah, kira-kira gitu. Dan no action, dia nggak mengerjakan bisnisnya dengan lebih baik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang menarik nih yang kedua nih. Action,
yes, action, but motifnya lemah. Artinya apa? Dia mengerjakan banyak hal, tapi ketika dia mengalami masalah, karena motifnya nggak kuat, akhirnya dia down. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah dia strong secara motif, tetapi no action. Nah, teman-teman tahu istilah NATO itu kan, no action talk only, ngomong aja. Kamu yakin nggak bisnis berhasil di pandemi ini? Oh, sangat berhasil. Yakin nggak? Yakin. Terus apa yang sudah kamu lakukan? Belum ada. Nah, itu jadi problem besar. Dan seringkali saya melihat banyak sekali orang-orang ada di sini. Setelah ikut sesi motivasi, semangat, tapi kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian yang terakhir, jadilah pribadi yang keempat. Ini yang paling keren. Pribadi yang keempat itu apa? Pribadi yang luar biasa. Karena dia punya motif yang kuat, mendorong hidupnya untuk menjadi lebih baik. Apalagi sampai ke aspek spiritualitas tadi. Dan dia selalu punya action-action kecil. Nah, action kecil itu apa? Nanti di bagian ketiga kita akan mempelajarinya.